Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembentukan batuan diorit. Sebagai pendahuluan bagian 1, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembentukan batuan diorit pada Yuk Core Energy Resource khususnya, alangkah baiknya jika saya menerangkan beberapa definisi, beberapa istilah, beberapa cabang keilmuan terkait tentang pembentukan batuan diorit. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya tentang apa itu batuan, apa itu magma, apa itu mineral. Bertanya-tanya pula tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dan di luar bumi. Seperti fenomena pembentukan struktur yang khas pada batuan beku, yaitu lava bantal. Yang fenomena ini terjadi pembekuan magma di media air di lautan. Yang kedua, fenomena pembentukan batuan beku diorit yang tersingkap di permukaan. Sedangkan batuan diorit tersebut berasal dari pembekuan magma yang berada di dalam bumi. Contoh ketiga yaitu fenomena geologi lain di permukaan. Saya angkat mungkin di daerah Cirebon, deretan perbukitan gamping yang jauh dari laut. Sedangkan batu gamping tersebut terdapat fosil-fosil seperti gastropoda, peleopoda, nummulites. Secara geologi memang fosil-fosil tersebut hidup di kedalaman laut dangkal yang dikenal dengan neritik, kedalaman 0 sampai 200 meter. Dari beberapa fenomena geologi yang saya sebutkan tadi, mungkin sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana seorang geologis mengidentifikasi proses geologi yang terjadi di dalam atau di luar bumi. Magma yang merupakan asal muasal batuan secara definisi yaitu batuan cair yang panas dan kental yang terbentuk di bawah permukaan bumi, mengandung gas dan mineral. Magma yang sangat panas ini mengakibatkan magma tersebut bersifat mobile atau mudah bergerak. Magma bergerak melalui celah dan rekahan dalam bumi. Dalam perjalanannya ke permukaan, lambat laun magma tersebut akan mendingin dan mengeras, yang menyebabkan mineral-mineral yang terlarut dalam magma tersebut membentuk struktur yang padat yang kita sebut dengan batuan. Magma yang terekspos naik ke permukaan melalui gunung berapi yang kita sebut dengan lava, yang bisa kita lihat dari fenomena letusan aktif gunung berapi. Magma yang memiliki sifat mudah bergerak membuat pembekuan di beberapa tempat di dalam bumi. Ada batuan beku dalam yang terbentuk di atas lapisan mantel bumi. Ada juga batuan beku menengah yang terbentuk di tengah kerak bumi. Ada batuan beku luar yang terbentuk di permukaan bumi. Bahkan ada pula magma yang keluar dari gunung bawah laut. Magma itu mengeras dan mendingin di media air di laut yang kita kenal dengan struktur batuan beku yang khas, yaitu struktur batuan beku lava bantal. Di mana magma itu membeku dan menjadi batuan dapat diidentifikasi dengan baik berdasarkan struktur, tekstur, dan komposisi mineral batu-batuan yang bisa dipelajari di ilmu geologi. Ilmu geologi itu adalah ilmu yang belajar tentang bumi, termasuk struktur, sifat fisik, proses pembentukan, dan sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sebenarnya banyak sekali cabang dari ilmu geologi. Ada mungkin petrologi, ada mineralogi, pelajaran tentang mineral, ada geologi struktur, ada geohidrologi, ada paleontologi, ada endapan mineral, masih banyak cabang lagi. Mungkin dalam kesempatan kali ini cabang ilmu yang berkaitan tentang pembahasan kita dari pembentukan batuan diorit yaitu petrologi dan mineralogi. Petrologi yaitu cabang ilmu geologi lebih spesifik membahas mengenai batuan, meliputi struktur,
tekstur, komposisi mineral, dan bagaimana batuan itu terbentuk. Mineralogi mempelajari tentang mineral, termasuk sifat fisik, sifat kimia, struktur kristal. Mineralogi juga mempelajari bagaimana mineral tersebut terbentuk dan berasosiasi satu sama lain. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembentukan batuan diorit, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa istilah dalam geologi. Apa itu batuan? Batuan, bahan penyusun kerak bumi yang merupakan agregat dari mineral-mineral yang menghablur dan membentuk massa padat. Itu batuan. Mineral sendiri dapat didefinisikan yaitu mineral adalah zat alami yang terbentuk secara anorganik, memiliki komposisi kimia dan struktur atom tertentu, serta sifat yang khas. Dari dua definisi ini kita dapat simpulkan bahwa batuan merupakan susunan dari beberapa mineral. Mana batuan? Ini batuan. Nah, ini adalah beberapa mineral-mineral yang mengeras menjadi satu. Oke. Kalau mineral mana? Ini mineral. Ini satu. Ini mineral. Nah, dan ini? Dan ini mineral. Nah, ketika dia menghablur di satu, jadi batuan. Nah, makanya terdiri dari beberapa mineral. Interpretasi petrologi dan mineralogi sangat penting dalam mengidentifikasi sumber daya mineral, karena ilmu-ilmu ini memberikan pemahaman mendalam tentang pembentukan, komposisi, karakteristik batuan dan mineral yang bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Dengan memahami proses pembentukan batuan dan mineral, geologis dapat berperan penting dalam pencarian sumber daya mineral dan menjaga keberlanjutan pasokan mineral yang dibutuhkan oleh berbagai industri, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkepanjangan. Geologis juga memainkan peranan yang krusial dalam setiap tahap kegiatan penambangan, mulai dari eksplorasi, yaitu dari mapping. Nah, terus habis mapping itu drilling. Habis drilling kita menghitung cadangan. Setelah menghitung cadangan, mungkin kita buat model geologinya seperti apa, hingga pengawasan tambang, dan memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya di area tambang. Cukup sekian, terima kasih. Lanjut part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.